Tes, suara saya bisa didengar. Bisa, Bro. Baik, mungkin bisa dijadikan co-host saya. Nanti mau saya record ya. Baik, Bro. Sebentar. Sudah, Bro. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan minggu lalu itu kan asinkronus ya, dan di eh, link di kelas itu saya minta kalian untuk melihat, menyimak video yang saya buat di YouTube channel saya ya. Dan untuk absensi Anda membuat komen ya berupa NIM dan namanya. Nah, tapi saya lihat tadi ya sebelum mengajar ini Anda yang melakukan absensi itu hanya 4 orang. Ya, karena itu ya saya nggak tahu missnya di mana. Saya beri kesempatan lagi ya, silakan nanti menyimak kembali ya sampai hari ini ya. Setelah itu nanti absensi akan saya tutup gitu ya, karena absensi akan saya buat, saya cek secara manual ya siapa saja yang absen di eh, komentar YouTube tersebut. Izin, Bro, sebelumnya. Ah, Untuk waktu komen di Zoom, di Zoom, di YouTube di itu komentarnya selalu hilang, Prof. hilang ya. Itu Iya. Anda sign in nggak di YouTube-nya? Jadi sepertinya yang bisa komentar itu kalau dia masuk sign in di YouTube masing-masing. Ya, harusnya ya. Bisa nggak? Karena yang lain tuh ada 4 orang bisa ya. Tapi kalau cuma tidak nyimak tanpa sign in sepertinya dia memang tidak bisa. Karena yang bisa komen itu hanya yang sign in setahu saya ya di YouTube. Supaya tahu kan ini siapa gitu. Ya, nanti coba dicoba lagi ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa, silahkan informasikan ke saya. Bisa dipahami? Silahkan dicoba. Baik, bisa dipahami ya. Bisa kita mulai ya pagi hari ini ya.
Baik, kita mulai ya. Sudah didengar? Sudah ada Prof suaranya. Sudah terdengar. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan lagi ya materi kuliah kita ya. Pada pertemuan kali ini materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang karakteristik kontaminan ya. Nah, materi ini ya memiliki beberapa subbab ya. Yang pertama seperti biasa ada pendahuluan ya. Nanti di sini eh, kita harus bisa membedakan antara polutan atau zat pencemar dan kontaminan ya. Di sini ada perbedaan yang nanti perlu kita pahami bersama. Kemudian berikutnya tentang sumber kontaminan. Ya, jadi ada beberapa sumber, ya, nanti setidaknya ada 7 sumber kontaminan yang biasa dan umumnya perlu diperhatikan gitu. Karena kebanyakan kontaminan berasal dari sumber-sumber tersebut. Nah, kemudian di sub berikutnya kita akan mengklasifikasi ya beberapa jenis kontaminan, mulai dari kontaminan anorganik. Kemudian tentunya setelah organik ada kontaminan organik. Kemudian ada kontaminan yang bentuknya material radioaktif. Ya, yang ini juga tentunya sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah kontaminan mikrobiologis. Nah, ini setidaknya ada 4 jenis kontaminan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian di bagian akhir nanti kita akan membuat analisis risiko akibat kontaminan ya. Ya, bagaimana bahaya paparan kontaminan terhadap risiko kesehatan. Ya, nanti di sini kita akan melakukan analisis risiko akibat kontaminan. Nah, kemudian sebagai acuan, saya kira ini buku acuannya juga masih sama ya dari buku tentang pencemaran tanah dan air tanah oleh Noto Darmojo dari ITB ya. Baik, kita masuk di sub yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di sini kita harus bisa membedakan antara zat pencemar dan kontaminan. Ya, dalam bahasa Inggris kan kalau zat pencemar kita sebut sebagai polutan, ya. Sedangkan kontaminan ya kontaminan ya kontaminan. Ya. Nah, di sini perbedaannya kita lihat apa itu zat pencemar. Zat pencemar adalah zat kimia baik secara berupa padat, ya, cair maupun gas. Dan kehadirannya bisa berasal dari alam yang dipicu oleh manusia. Ini berarti kehadiran secara tidak langsung, tetapi pemicunya manusia ataupun kegiatan langsung yang dilakukan oleh manusia yang kita sebut sebagai antropogenik ya origin ya. Jadi origin itu kan asal muasal, antropogenik berarti aktivitas manusia. Dan di sini zat-zat tadi itu telah diidentifikasi ya dengan jelas. Jadi kita sudah tahu apa jenis zat kimia tersebut ya. Maka ini disebut sebagai zat pencemar. Sebaliknya, apa itu kontaminan? Kontaminan merupakan sifat serupa dengan zat pencemar. Artinya bisa merupakan zat kimia ya, baik cair, padat maupun gas dan berasal baik dari alam maupun dari aktivitas manusia. Nah, di sini yang membedakan adalah dampaknya secara nyata terhadap manusia dan lingkungan ini belum dapat teridentifikasi dengan jelas. Ya, jadi ini beda ya. Yang pertama zat pencemar itu sudah telah diidentifikasi. Kalau kontaminan ini belum dapat teridentifikasi dengan jelas.
Ya, artinya apa? Artinya kontaminan ini kan namanya benda asing ya. Zat asing yang eh, memasuki ya atau bergabung dengan suatu zat yang lain juga gitu. Nah, tapi sifatnya namanya kontaminan dia mencampuri kan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kontaminan itu ya belum dapat diidentifikasi ya. Tapi kalau zat pencemar sudah tahu ya, misalnya ya kalau dalam eh, parameter air, kualitas air itu ada BOD, ada COD itu. Ya, jadi sudah tahu ya. Nah, di situ maka disebut zat pencemar. Tapi kalau belum dapat teridentifikasi, ini disebut sebagai kontaminan. Nah, kontaminan ini bisa masuk ke dalam tubuh, ya, bisa melalui mulut, misalnya nanti ya, atau melalui kulit, ya, ya, ataupun melalui apa eh, dihirup, ya, atau diinhalasi namanya ya, melalui eh, hidung misalnya, ya. Nah, di sini apa yang akan ditimbulkan, efek apa yang akan ditimbulkan itu tergantung dari jenis, konsentrasi, dan intensitas atau exposure. Jadi ada tiga ya yang menentukan ya efek negatif ya terhadap tubuh itu. Kontaminan yang bisa masuk ke dalam tubuh itu ada tiga ya, tergantung dari jenis, konsentrasi, dan juga intensitas paparannya. Ya. Tentu jenisnya semakin berbahaya akan memberi efek yang sangat cepat terhadap tubuh. Konsentrasi semakin besar ya tentu akan berbahaya ya bagi tubuh. Dan intensitas paparannya ya semakin lama misalnya terpapar ya tentu dia akan semakin berbahaya ya. Biasa seperti itu. Ya. Ya, jadi memang ini tiga hal yang nanti akan berefek langsung pada tubuh manusia. Ya. Nah, kemudian karakteristik kontaminan tadi sudah saya singgung, ada 4 jenis kontaminan. Yang pertama adalah senyawa organik, anorganik, maaf. Nah, senyawa anorganik ini bisa berasal dari garam-garaman, ya. Kemudian senyawa nitrat dan fosfat, kemudian kelompok trace element, ya, ini namanya kelompok ya, kelompok ya, trace element ya termasuk logam dan non logam. Ya. Nah, tentu sesuai namanya anorganik ini kan berarti dia tidak bisa terurai dengan mudah gitu ya. Maka ya ini jenis-jenis kontaminan anorganik. Kemudian kalau senyawa organik ini bisa berasal dari pestisida, minyak bumi maupun pelarut. Ya, ini adalah jenis dari senyawa organik ya untuk kontaminan. Kemudian material radioaktif ya, ini biasanya berasal dari limbah radioaktif ya yang bocor misalnya ya. Dulu beberapa waktu yang lalu ya di Indonesia ini sempat ya terjadi kasus ya yang dimana produk itu tidak diterima ekspor ya karena diduga ya dia terpapar oleh bahan radioaktif ya. Nah, sumbernya bisa berasal dari PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, ataupun juga nanti sebagai pelarut alamiah mineral yang mengandung radioaktif. Karena memang di alam ini ada beberapa unsur yang dia memiliki sifat radioaktif gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kontaminan mikroorganisme. Nah, ini bisa berupa bakteri, jamur maupun virus ya dan juga parasit ya. Nah, ini adalah karakteristik kontaminan ya, macam-macamnya seperti ini ya. Nah, sekarang masuk ke sebelum nanti kita bahas detail tadi ya, kita belajar dulu sumber-sumber kontaminan ya. Ya, dari mana umumnya kontaminan itu berasal ya. Yang pertama, kontaminan itu bisa berasal dari tempat atau kegiatan yang memang dirancang untuk dia membuang, dispose, ya, membuang dan juga mengalirkan discharge ya dari zat atau substansi. Jadi memang dia tempat pembuangan dan pengaliran zat atau substansi
yang bisa jadi zat atau substansi ini menjadi kontaminan. Contoh misalnya tangki septik, ya tangki septik, ya septic tank begitu kan, ya itu kan memang tempat membuang, dispose ya, dan juga mengalirkan ya zat, ya dalam hal ini mungkin kotoran begitu ya. Nah, disitulah bisa menjadi sumber kontaminan. Atau sumur injeksi, ya kan di situ ada pengaliran ya, hidrokarbon misalnya. Kemudian ada land application ya, jadi landfill ya, jadi tempat pembuangan sampah misalnya ya, dengan memanfaatkan dengan menggunakan metode penumpukan. Nah, gitu. Nah, ini juga bisa menjadi sumber kontaminan. Ya, bahasa sederhana ya tempat-tempat yang kotor begitu ya, sebagai sumber kontaminan. Nah, kemudian yang kedua, sumber kontaminan yang kedua adalah sumber yang berasal dari tempat kegiatan yang memang dirancang untuk mengolah. Jadi ini sebelum dibuang, kalau tadi kan dibuang dan diolah, apa dialirkan. Nah, ini adalah mengolah baru dibuang atau dispose, ya, zat atau substansi. Ya. Contoh misalnya landfill, ya, misalnya di sini kan memang ada beberapa memang mirip dengan tadi ya, sebagai ada land application, ada landfill, ya. Cuma di sini ada kata-kata pengolahan, ya. Sebelum dibuang memang bisa jadi ada pengolahan, ya, dari zat atau substansi. Atau juga tempat pembuangan limbah pertambangan, ya, misalnya bekas-bekas tambang yang di situ dia diambil ya bahan tambangnya, misalnya emas, perak, ya, atau zat tambang yang lain atau bahan tambang yang lain. Nah, di situ biasanya menimbulkan apa lubang-lubang ya, seperti danau-danau begitu ya, apalagi kalau terekspos dengan air. Nah, maka di situ diduga sebagai sumber kontaminan ya. Ya, kolam penampungan, tempat penyimpanan atau pembuangan limbah B3 dan juga radioaktif ya. Jadi dia tempat mengolah atau membuang. Ya, kalau yang pertama tadi mengalirkan ya. Nah, ini yang kedua adalah mengolah atau membuang zat atau substansi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sumber kontaminan bisa berasal dari tempat atau kegiatan transportasi. Ya, jadi pengaliran ya atau transport ya, zat atau substansi. Misal contoh ya saluran riol atau saluran limbah domestik ataupun perkantoran misalnya. Ya, jadi di situ ya karena ada transportasi limbah cair, ya limbah domestik cair, maka ya ya saluran tersebut diduga bisa menjadi sumber kontaminasi. Atau misalnya jaringan pipa dan gas ya dari minyak bumi misalnya. Dan minyak bumi ya, saluran gas dan minyak bumi ya, misalnya dia dieksploitasi, diambil ya di lokasi tertentu. Nah, kemudian untuk memudahkan pengolahan biasanya dikirim ke pengilang kilang minyak. Nah, di situ dari proses eksploitasi ke kilang minyak tentu butuh ada pengaliran, ada transportasi. Nah, biasanya dibuat pipa-pipa ya, baik terbenam atau terpendam dalam tanah atau kadang-kadang juga muncul di tanah seperti ini. Ya. Nah, di situ bisa juga menjadi sumber kontaminan. Dan juga korosi pada pipa logam itu juga bisa menjadi sumber kontaminan. Ini contoh ya. Yang ketiga ya, dari tempat atau kegiatan transportasi zat atau substansi. Kemudian yang keempat ada sumber yang berasal dari konsekuensi kegiatan terencana. Jadi sumber yang berasal dari kegiatan yang terencana misalnya apa? Misalnya penggunaan air untuk irigasi ya. Jadi seperti contoh ini saya buat ilustrasi ketika kita membuang air ya ke badan air ya ke saluran seperti ini. Nah, kita tahu ada penggunaan pupuk pestisida ya di lahan. Tentu pupuk tersebut bisa larut dalam
air. Nah, ketika larut dalam air tentu dia akan menjadi kontaminan, dan ketika dibuang ya, dibuang seperti ini maka dia juga bisa menjadi sumber kontaminan. Jadi konsekuensi dari kegiatan terencana. Ya, contohnya tadi ya, maupun misalnya contoh kegiatan peternakan ya. Jadi misalnya penggunaan pakan ternak ya, kemudian dibuang ya sisa-sisanya ya, kemudian dia bisa larut dalam air ya, kemudian airnya dibuang ya dalam saluran air, dan itu pun juga bisa menjadi sumber kontaminan. Maka yang keempat ini sumber yang berasal dari konsekuensi suatu kegiatan yang terencana. Kemudian sumber yang berikutnya ada sumber yang berasal dari kegiatan yang menyebabkan adanya jalan masuk air terkontaminasi ya ketika masuk ke dalam akifer ya. Nah, ini kegiatan ini ya bisa contohnya adalah sumur bor untuk produksi atau eksplorasi minyak gas dan panas bumi. Ya, ini saya kasih contoh misalnya ya, eh, ada sumur minyak tradisional seperti ini ya. Dia mengambil ya minyak ya. Nah, minyak itu kan bisa tertumpah ya. Nah, ketika dia tertumpah dia bisa masuk ke dalam aquifer ya, sehingga bisa mencemari air tanah ya di dalamnya ya. Jadi ini sumber yang kelima ya. Jadi sumber yang berasal dari kegiatan yang menyebabkan adanya jalan masuk bagi air terkontaminasi ya masuk dalam aquifer atau aquifer ya. Kemudian yang keenam ini adalah sumber kontaminan yang bersifat alamiah ya. Jadi di alam ini ya ada sumber-sumber kontaminan alamiah, tetapi pengaliran atau penyebarannya disebabkan oleh aktivitas manusia. Contoh apa? Contoh hujan asam. Ya, hujan asam terjadi ya ketika ya banyak eh, polutan ya, atau kontaminan udara ya, misalnya dari cerobong pabrik ya, cerobong asap pabrik yang mengandung bahan-bahan yang bisa nanti menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asamnya sendiri itu bersifat alamiah, tetapi kejadiannya dipicu oleh aktivitas manusia. Ya, contoh seperti ini ya. Jadi gas-gas seperti CO2, CO ya, H2S, SO2 maupun nitrogen oksida ini yang berasal dari pembakaran ya, dari pembakaran proses industri. Nah, ini kalau terekspos ke udara ya dia bisa memicu terjadinya hujan asam. Nah, yang menjadi penyebab tereksposnya gas-gas ini atau senyawa-senyawa ini adalah aktivitas manusia. Ataupun contoh lain ya, pembuangan sampah rumah tangga yang dilakukan secara individual. Ya, jadi ya misalnya terjadi apa dekomposisi ya bahan campuran organik ya, kemudian juga ada bahan anorganik ya, kemudian bisa menimbulkan bau, bisa menimbulkan ini ya pencemaran itu. Nah, di situ bisa terjadi juga sumber kontaminan ya. Jadi degradasinya ya, dekomposisinya dari bahan-bahan tadi itu terjadi secara alamiah, tetapi karena manusia yang membuang di situ ya sebagai pembuangan sampah, yaitu adalah penyebab terjadinya pencemaran atau sumber kontaminan. Ya, jadi setidaknya itu ya, ya ada 6 sumber kontaminan. Baik, nah berikutnya kita akan bahas tentang karakteristik kontaminan ya. Tadi kan ada 4 ya, kontaminan anorganik, kontaminan organik, material radioaktif, dan juga mikroorganisme. Ini kita akan bahas satu-satu ya. Kontaminan anorganik ini ya, kontaminan dalam bentuk garam ya. Contoh yang pertama ya, garam-garam dalam tanah
dapat terdisosiasi menjadi kation dan anion. Ini sudah pernah kita bahas di eh, kimia tanah ya. Karakteristik kimia tanah ya. Kalau minggu lalu kan tentang biologis tanah, ini kimia tanah ya. Garam-garam dalam tanah dapat terdisosiasi menjadi kation dan anion ya, ion positif maupun negatif. Nah, contoh-contoh selain bentuknya garam ada juga bentuknya non logam dan anion. Ya, ini beberapa contoh kontaminan anorganik dan ini contoh penggunaannya ya. Contoh misalnya amonia bisa dipakai sebagai pupuk ya dalam industri kimia, pewarna maupun sebagai serat sintesis. Kemudian ada boron ya, ini campuran logam, serat dan filamen maupun bisa dipakai sebagai bahan semikonduktor ya maupun bahan propelan ya. Kemudian ada klorida ya, ini bisa di industri kimia, pengolahan air ya, bahan anti api maupun industri makanan ya. Dan ini semua nanti bisa dipelajari ya beberapa jenis kontaminan anorganik yang bentuknya garam maupun non logam dan anion serta penggunaannya ya. Kemudian kalau ini jenis-jenis kontaminan bentuknya logam dan kation. Kalau tadi non logam anion ini adalah kontaminan logam dan kation. Contohnya apa? Aluminium, ya, antimon, arsen ini semua logam, ya. Barium, berilium, ya, kadmium, ya, kalsium, kromium, ya, kobalt, koper, ya, tembaga dan seterusnya. Nah, ini semua adalah jenis-jenis logam, ya. Dan ini penggunaannya, contohnya aluminium ini bisa dipakai sebagai campuran logam, industri listrik, ya, bahan bangunan, eh, bahan cat, ya, dan juga perlengkapan mesin. Kemudian antimon ini bisa ditemui dalam campuran logam ya untuk solder ya mesin-mesin untuk temperatur tinggi ya. Ini menggunakan bahan antimon. Ada arsen. Nah, ini ya campuran logam bisa satu warna, bisa bentuknya insektisida. Ya, jadi untuk membunuh serangga ya ataupun herbisida untuk membunuh rumput-rumput misalnya ya maupun jika bisa ada di racun tikus. Nah, ini karena memang sifatnya berbahaya ya untuk makhluk hidup ya. Jadi dulu ada tokoh aktivis ya, kita sebut namanya ya, Munir ya. Dulu kan kalau Anda bisa googling ya, bisa cari bagaimana dulu ya beliau itu dihilangkan nyawanya itu di pesawat dalam perjalanan dari Jakarta kemudian ke Singapura sampai ke Belanda ya. Jadi eh, bahan yang digunakan untuk meracun itu sebenarnya arsen ya, arsenik ya. Ya, makanya bahaya ya. Ya. Kemudian barium ya untuk campuran logam ya untuk bahan pelumas ya. Kemudian ada berilium ya campuran logam untuk teknologi ruang angkasa ya reaktor nuklir bahan adiktif untuk bahan bakar roket ya, ini pakai berilium ya. Ini sedang rame ya ada rencana untuk apa eh, perjalanan manusia ya ke orbit bulan lah kembali ya. Jadi pesawat NASA itu namanya Artemis 2. Ini rencananya kan dia ingin ke ruang angkasa, ingin ke orbit bulan ya. Tapi belum sampai mendarat ya, tapi mungkin baru sampai orbitnya saja. Nah, yang mendarat itu nanti Artemis 3. Nah, di sana dia menggunakan bahan-bahan yang dipakai ya salah satunya adalah berilium ini. Kemudian kadmium ya, campuran logam bisa untuk pelapis atau coating ya, untuk bahan baterai perlengkapan elektrik ya bisa untuk cat, fotografi maupun untuk fungisida. Ya, ya untuk campuran ya, bukan untuk dari campuran. Kemudian ada kapur, ada kalsium ya untuk campuran logam, pupuk maupun bahan reduksi ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya beberapa jenis kontaminan dan contoh penggunaannya. Nah, ini ya secara apa beberapa contoh kontaminan bentuknya anion yang penting ya dan ini beberapa contoh penampakannya ya saya ambil dari Wikipedia ini. Contoh yang pertama adalah sulfur
ya. Ini bentuknya seperti ini kalau kita perbesar. Sulfur berasal dari mineral tanah, ya, mineral sulfat dan juga yang lain, ya, yang merupakan satu komponen yang menyatu dengan zat organik tanah. Dalam jumlah besar ini berasal dari penggunaan pupuk dan hasil oksidasi sulfida. Ya, sehingga dari sulfida terpapar oleh oksigen akan menjadi sulfur dan menjadikan air bersifat asam. Ini ya dampak terhadap tubuh, bisa menyebabkan sakit perut ya kalau ya konsentrasinya di atas 250 miligram per liter. Ya, dan ini juga bisa menyebabkan larutnya logam-logam mineral tanah ya, dengan adanya sulfur. Kemudian berikutnya ini apa? Ini adalah klorida ya. Ini klorida ya. Ini berasal dari pelarut mineral atau kristal mineral ya. Dan secara alami berasal dari jebakan air bergaram ya dengan natrium ya. Jadi natrium klorida ya, ya, yang terjadi bersamaan dengan pembentukan kulit bumi dan air laut ya. Jadi klorida ini bisa didapatkan ya dari proses apa eh, alami yang ada di kerak bumi, kulit bumi, ataupun juga proses yang berasal dari kondensasi atau penguapan dari air laut ya, yang mungkin kita bisa lihat pabrik-pabrik garam ya yang ada di sekitar laut gitu. Tapi jangan lupa ada juga memang dia bersifat alamiah yang ada di kerak bumi ya. Di beberapa lokasi seperti Pakistan ya, kemudian Arab ya, sana itu ada penambangan klorida ya, natrium klorida sebenarnya. Yang dia memang secara alamiah terbentuk dari batuan bumi ya, tidak seperti air laut ya. Meskipun dua-duanya juga mengandung natrium klorida atau kloridanya. Nah, adanya klorida ya berlebih diakibatkan adanya intrusi air laut ya tadi atau irigasi dengan air yang mengandung banyak klorida, terutama pada tanah pertanian setengah kering. Nah, ini ya. Ini ya bisa kita dapatkan klorida. Kemudian kalau tadi anion, ini bentuknya kation ya. Contoh kation adalah magnesium ya. Nah, ini bentuk penampakannya. Ini mempunyai sifat exchangeable ya, kation ya. Jadi sifat bertukar ya, exchangeable dalam proses pertukaran ion ya. Ketika terjadi ini pH-nya adalah kurang dari 6,5 ya, dan dapat diikat oleh komponen organik dalam jumlah kecil ya. Kemudian jumlah magnesium dalam tanah ini proporsional dengan kandungan mineraliat atau smektit, vermikulit dan ilitit ya. Jadi ini jenis-jenis mineraliatnya ya, kandungan mineraliat yang nanti ya bisa didapatkan bersamaan dengan magnesium. Kemudian ini adalah sodium atau natrium ya. Jadi dia plus ya. Dia jumpai dalam bentuk garam dapur NaCl tadi ya, natrium klorida. Ya, bila terdapat di dalam larutan tanah, ion Na plus akan menggantikan Ca2 plus dan Mg2 plus ya, kalsium, magnesium berarti ini ya. Jadi kalsium dan magnesium melalui mekanisme pertukaran ion yang terakumulasi di dalam tanah sehingga nanti bisa mempengaruhi kualitas tanah seperti penurunan permeabilitas tanah. Ya, jadi kalau ada pertukaran ion ya kalsium dan magnesium diganti dengan natrium maka bisa mempengaruhi kualitas tanah. Kemudian menyebabkan racun bagi tanaman apabila konsentrasinya berlebihan ya, terlalu asam nanti ya, terlalu banyak garam ya, dari sini bisa berbahaya. Ya, meskipun sebenarnya tanaman butuh ya, tapi tidak boleh berlebihan konsentrasinya. Ya, ini jenis kation ya, ion plus ya. Kemudian kontaminan juga bentuknya nitrat dan fosfat ya. Merupakan kontaminan yang berperan sebagai nutrien ya bagi tumbuhan. Bila konsentrasinya berlebih, ini dapat menjadi sumber pencemar dan bisa menyebabkan
eutrofikasi. Ya, apa itu eutrofikasi? Ya, nanti kita bahas ya contoh eutrofikasi ya. Ya, di sini ya yang kita bahas yang pertama nitrogen nitrat dalam bentuk ya ini bentuk-bentuknya ya bentuknya ion bisa berupa gas bisa berupa ya anion maupun kation ya ya misalnya bentuk nitrat nitrit ya amonia ya nitrogen dinitrogen dioksida misalnya ya nah 90% nitrogen pada lapisan permukaan tanah itu berbentuknya organik ya. Nah, keberadaan N ya dalam tanah selain sebagai fiksasi nitrogen N2 ya dari udara oleh mikroorganisme ini juga disebabkan penggunaan pupuk liquid dari TPA ya tempat pembuangan akhir sampah ya dan juga pembuangan limbah domestik ya. Jadi ini bisa dijumpai N ya. Dan kemudian keberadaan nitrogen ini dapat berkurang ya karena adanya pengambilan biomasa tumbuhan ya. Kemudian juga bisa karena volatilisasi ya, penguapan ke udara dan juga peresapan yang terbawa pada aliran dan aktivitas mikroorganisme. Nah, di sini terjadi denitrifikasi. Ya, N-nya lepas ya ke udara ya, denitrifikasi. Kemudian dalam konsentrasi besar ya, ya misalnya kalau terpapar dengan kandungan lebih dari 45 miligram per liter nitrat maka bisa menyebabkan blue baby ya pada balita. Ya, jadi balita itu bisa kayak kebiru-biruan gitu ya sebut sebagai blue baby. Ya, misalnya kalau dia minum air ternyata airnya itu ada kandungan nitrogen nitrat ini. Nah, ini bisa menyebabkan blue baby. Ya. Nah, kemudian fosfor ya tadi kan ini yang menyebabkan net neutrofiksi itu selain nitrat juga fosfor ya. Jadi apa itu eutrofikasi yang kita bahas di pembahasan fosfor ini. Jadi terbagi menjadi fosfor organik yang terdapat fraksi organik tanah, ada juga fosfor anorganik yang terdapat dalam bentuk mineral ya. Jadi kalau mineral itu biasanya anorganik ya. Nah, sumber utama fosfor berasal dari penggunaan pupuk dan buangan domestik atau limbah domestik ya. Nah, pengurangan fosfor di dalam tanah ini sebabkan pengurangan biomasa tumbuhan dan melalui aliran limpasan atau runoff dan juga perembesan atau leaching ya akan terbawa aliran. Jadi kalau misalnya penggunaan pupuk yang berlebihan kemudian dia akan larut dalam air ya, kemudian airnya menjadi air limpasan ataupun air rembesan maka akan terbawa aliran. Nah, ternyata ini yang bisa menyebabkan proses eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi seperti ini ya, secara sederhana ya. Jadi kita lihat di sini ada apa danau ya, katakanlah di pegunungan begitu. Ya, nah di sini di sekitar pegunungan ini ada pertanian yang dia menggunakan banyak bahan atau pupuk ya yang mengandung fosfor ya. Kemudian pupuk tadi akan larut dalam air ya melalui limpasan maupun rembesan sampai masuk ke dalam danau ini. Nah, lama-lama ya akan banyak tumbuh alga. Ya, alga sini ya sampai dia memenuhi ya permukaan danau. Ya. Nah, ini disebut sebagai eutrofikasi. Ya. Dan ini sudah terjadi lama ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau danau yang normal seperti ini bersih, tapi kalau dia ya terjadi proses eutrofikasi ya karena tingginya fosfor maka disebut sebagai alga bloom. Jadi ada pertumbuhan alga yang sangat pesat ya. Kalau di kita mungkin yang kita sebut sebagai enceng gondok ya, yang banyak menutupi permukaan sungai ataupun danau. Nah, itu berarti kalau terjadi seperti itu, berarti itu terjadi proses eutrofikasi. Ya, yaitu proses di mana terjadi tumbuhan, ya tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan pertumbuhan normal. Jadi pertumbuhan
eh, tanaman air ya. Alga ini kan tanaman air. Dia tumbuh cepat ya karena tadi ada kandungan fosfor tadi sehingga dia menutupi permukaan danau. Nah, ini disebut sebagai eutrofikasi ya atau blooming ya. Nah, air dikatakan eutrofik ya jika konsentrasi total fosfor dalam air berada dalam rentang 35 sampai 100 miligram per liter. Ya, ini akan menyebabkan eutrofik, kondisi eutrofik yang bisa menjadi mendukung atau memicu proses eutrofikasi. Nah, ini kejadiannya hampir 90% ya terjadi proses ini akibat aktivitas manusia di bidang pertanian. Botol-botol pestisida dibuang sembarangan di sekitar lahan pertanian dan daerah irigasi. Nah, hal inilah yang mengakibatkan pestisida dapat berada di tempat lain yang jauh dari area pertanian ya karena mengikuti aliran air ya, hingga sampai ke sungai atau ke danau ya di sekitarnya. Ya. Nah, prosesnya ini ya terjadi proses eutrofikasi karena limbah organik tadi ya terdekomposisi oleh mikroba aerobik ataupun fakultatif. Nah, ini reaksinya ya. Jadi ya tadi ada mikroba atau fakultatif ban ini ya dengan limbah ya, tekanan ini terurai menjadi ini ya. Kemudian juga sama ya. Nah, di sini juga nanti akan melahirkan mikroorganisme baru. Nah, ketika dia tumbuh subur sini ya biasanya ya akan mempengaruhi makhluk hidup di bawahnya. Ya, karena ikan gitu ya, ikan jadi tidak akan dapat sinar matahari secara optimum ya termasuk nanti nutrisinya itu ya berebut dengan alga ini ya sehingga biasanya ketika apa matahari berkurang ya kemudian nutrisinya berebut dengan alga gitu sehingga ikan-ikan ini ya tidak mendapatkan oksigen juga ya karena tertutup ya kondisinya jadi proses ini ya sehingga biasanya banyak ikan yang mati ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan oksigen terlarut dalam badan air. Ya, karena proses dekomposisi tadi, ya limbah organik di badan air menyebabkan penurunan oksigen terlarut di badan air. Nah, ketika oksigen terlarut berkurang, tentu akan mempengaruhi biota air. Ya, dalam hal ini misalkan ikan. Nah, semakin banyak limbah organik, maka pengambilan oksigen untuk proses dekomposisi juga semakin meningkat. Dengan demikian, kondisi aerobik akan menipis, ya, artinya berkurang, ya, nanti berubah menjadi kondisi anaerob, diikuti dengan meningkatnya kondisi anaerob dengan dihasilkan H2S tadi ya, hasil samping dari proses dekomposisi ini, metan, gas metan CH4, kemudian CO2 dan NH3. Ya, jadi ini gas-gas inilah yang nanti dia ya bisa ya dimanfaatkan sebenarnya ya CO2 NH3 dimanfaatkan ya oleh perairan berklorofil atau fitoplankton untuk aktivitas fotosintesis sehingga dia akan lebih cepat tumbuh secara pesat. Ya artinya dia karena ya material-material ini senyawa-senyawa ini sangat penting untuk pertumbuhan sehingga dia tumbuhnya sangat cepat dia akan menutupi apa perairan. Nah, di samping H2S, metan, amonia ini ternyata bersifat toksik bagi faunanya, ya, bagi makhluk hidup di perairan. Dalam hal ini ikan tadi ya sebutkan ya. Jadi di satu sisi berguna untuk pertumbuhan perairan pertumbuhan alga ya untuk proses fotosintesis ya sehingga dia cepat tumbuhnya. Tapi di sisi lain dia menjadi toksik bagi fauna. Ya, plus tadi ya kondisi anaerobik menipis ya oksigennya berkurang ya sehingga fauna ini biasanya banyak yang mati ya ketika terjadi eutrofikasi. Jadi
alga tumbuh cepat, tapi banyak fauna di perairan yang mati. Nah, biasanya di daerah-daerah bantaran sungai eh, seperti Sungai Bengawan Solo misalnya ya, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur sana, ketika terjadi eutrofikasi itu ya, banyak ikan itu pada mengapung ya, ikan mati ya, tinggal diambil gitu ya. Cuman yang jadi masalah itu adalah kandungan ikannya itu ya, ya, ketika dia dipanen secara mudah ya karena banyak yang mati. Tapi yang jadi masalah adalah kandungan ikannya ya, apakah tercemar oleh fosfor ya yang berlebihan ataupun senyawa kontaminan yang lain. Nah, ini adalah proses eutrofikasi ya karena meningkatnya fosfor. Nah, berikutnya adalah kontaminan ya. Kita ini masih ngomongin kontaminan anorganik sebenarnya ya. Ini bentuknya logam dan juga trace elemen ya. Ini karakteristik dari logam. Logam itu memiliki karakteristik yang dapat bisa menghantarkan listrik ya. Kemudian mempunyai konduktivitas terhadap panas yang tinggi. Kemudian mempunyai densitas yang tinggi dan juga mempunyai karakteristik malleability dan kelenturan. Jadi ini 4 karakteristik dari logam. Nah, logam ini merupakan sumber polutan yang berbahaya karena sifat racun logam dan juga potensi karsinogenik. Karsinogenik itu potensi kanker ya. Kemudian mobilitas yang sangat cepat di dalam tanah dan mempunyai sifat konservatif dan kumulatif di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, ini tadi logam, kemudian trace elemen. Ya. Trace elemen ini merupakan elemen yang keberadaannya di alam sangat sedikit. Ya. Dan bila dalam konsentrasi yang cukup, memiliki potensi yang mengganggu dan beracun bagi makhluk hidup atau tanaman. Keberadaan logam dan trace elemen di dalam tanah dan larutan tanah secara alamiah ini berasal dari pelapukan batuan induk yang tentunya mengandung unsur tersebut. Ya. Nah, ini beberapa contoh trace elemen. Ya, ini contohnya trace elemen ya, ya, dan juga dampak atau manfaat ya atau potensi toksin terhadap tanaman. Ya, contoh elemen Ag ya, dia tidak memiliki manfaat untuk tanaman maupun hewan. Ya, tapi dia memiliki potensi toksin atau toksik ya untuk hewan. Ya, berinteraksi dengan CO dan Se ya. Kemudian As ya, ini dia bisa memiliki manfaat untuk hewan ya, tetapi punya potensi ya terhadap tanaman dan hewan. Ya. Jadi dan mungkin juga bisa karsinogenik ya bersifat kanker ya. Ya, dan yang lain-lain. Ini jenis-jenis elemen dari trace elemen. Ya. Nah, ini dampaknya atau manfaatnya terhadap tanaman dan juga ini terhadap potensi toksiknya. Gitu ya. Nanti mungkin bisa di. Nah, nanti untuk pembahasan lebih detail nanti ada contoh perhitungan ya. Nah, di sini nanti di bagian akhir ya nanti kita akan belajar lebih detail tentang ini ya. Oke, nah ini baru satu ya, baru kontaminan anorganik ya. Sekarang adalah kontaminan organik. Nah, kontaminan organik ini bersifat berbahaya, persisten dan membutuhkan uji toksisitas yang lama. Sifat-sifat molekuler yang penting dari kontaminan organik adalah ya ini ya, ada struktur molekul, kelarutan dan juga volatilitas. Ya. Struktur molekul ini dapat memperkirakan kemudahan bereaksi dengan senyawa lain ya, dan kemudian mengalami proses degradasi. Ya. Ya. Kemudian memberi informasi atau indikasi awal mengenai stabilitas dan sifat toksin ya di dalam lingkungan. Kemudian kelarutan ini kaitan dengan karakter sorpsi ya, kelarutan. Kemudian dapat mengetahui perilaku perpindahan atau transport kontaminan di dalam tanah dan air tanah.
Kemudian volatil ya, ini mengetahui sifat mudah menguap ya, sehingga senyawa organik dalam bentuk uap yang mudah terbakar dan beracun serta densitas relatif terhadap udara atau kerapatan uap dapat diperkirakan. Jadi sifat volatil ya, sifat penguapannya. Ya, jadi ini sifat-sifat dari kontaminan organik yang mulai dari struktur, kelarutan dan juga volatilitas. Kemudian juga ada densitas. Ya. Senyawa organik ya tidak terlarut atau kurang tercampur dengan densitas lebih ringan dan air ya. Kalau dia sifatnya ringan, densitasnya rendah itu namanya ada sifatnya ini LNAPL. Ya, L itu light, ya light itu kan ringan ya. Non aqueous ya, non aqueous ya phase liquid. Jadi bentuknya bukan cair ya, bukan fase non aqueous tapi fase liquid ya. Ini memang agak sedikit ini ya. Ya non aqueous pas liquid light ya, jadi dia densitasnya rendah ya. Dan dia bisa mengapung dalam permukaan air tanah dan mengikuti pergerakan air tanah. Nah, kalau yang berat ini dense ya, ini bisa di bawah biasanya yang mengalir menuju dasar aquifer dan mengalir mengikuti gradien dari dasar aquifer tersebut. Ya, ini senyawa apa ya, kayak ya anorganik itu biasanya kan hidrokarbon ya, hidrokarbon ya, ya, ya minyak bumi ya, ya. Merupakan kelompok kontamin hidrokarbon atau pencemar organik yang paling potensial mencemari lingkungan. Ya, ya. Jadi minyak bumi ya, ya BBM yang Anda gunakan itu kan dari minyak bumi. Dia kelompok hidrokarbon ya, dan itu sangat sangat potensial mencemari lingkungan. Ya, hidrokarbon mempunyai atom sesuai namanya hidro dan karbon. Jadi ada H, ada C karbon dan juga ada N nitrogen. Ya, ya mempunyai 4 lokasi untuk berikatan ya dan dapat mengikuti unsur. Unsurnya itu ada oksigen O, nitrogen N ya, belerang S ya, fosfor ya, hidrogen dan gugus fungsional. Dan dapat membentuk ikatan tunggal, ganda maupun sampai triple. Ini ikatannya. Nanti kita lihat deh katanya. Ya. Ditinjau dari strukturnya, tadi kan ada struktur yang molekul ya, densitas maupun volatilitas ya. Nah, kalau dia dari struktur molekulnya itu ada hidrokarbon aromatik, ada hidrogen alifatik. Jadi strukturnya ada aromatik. Mungkin dia mau keluar aroma ya, ya. Jadi kalau seperti bensin ya, ya kita akan bisa tahu dari aromanya. Tapi ada juga yang alifatik ya, dia tidak ada aroma ya, tapi ya juga berbahaya ya. Ya, ini semua ada jenis dari hidrokarbon. Nah, ini secara umum kita bisa pisah ya, kita buat klasifikasi seperti ini. Ada hidrokarbon alifatik seperti gugus alkana atau alkena ya, alkana ya. Ya, dia ikatannya bisa tunggal seperti ini satu ya. Nah, ini ya. Ada isoalkana ya, ada sikloalkana gitu. Ada juga aromatik. Kalau aromatik itu dia bentuknya seperti ini ya. Bentuknya dia lebih kuat ikatannya, kita lihat. Bentuknya mono ya, seperti benzen. Ada neptalen, ada inden, ada benzopiren. Nah, ini ikatan-ikatan seperti ini ya. Ini yang katanya kuat ya, dia eh, berbau ya. Kalau ini kan mungkin tidak bau. Kalau ini kan aromatik ya. Contoh beberapa komponen dari crude petroleum ya, minyak ya. Nah, ini yang aromatik dulu yang kita bahas. Yang pertama adalah mempunyai struktur berbentuk ring. Ya, ring ya ini. Ya, atau cincin sebetulnya ya. Yang terbentuk dari 6 atom karbon. Jadi ada 6 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Nah, nanti katanya ada yang ganda, ada yang tunggal. Seperti ini. Ya, ya jadi ini karena dia 6 yang membentuk seperti ini ya. Sebut ring benzen. Ikatan yang bergantian antara tunggal dan ganda ya. Ini ada tunggal, ada ganda, menyebabkan senyawa aromatik lebih stabil, lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan senyawa alifatik. Kalau alifatik tadi kan tunggal ya. Mempunyai aroma dan mudah sekali terbakar, maka dipakai sebagai bahan bakar. Sulit untuk menerima atau mengakomodasi
reaksi pertambahan atau penggabungannya karena ikatannya kuat. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa konfigurasi dari ring benzen dan gugus fungsional. Ya, ini jenis-jenisnya ya yang apa eh, kelompok hidrokarbon aromatik. Ya. Bila dua atau lebih ring benzen maka akan membentuk namanya polycyclic aromatic hidrokarbon. Nah, ini yang biasa ini banyak sebagai zat pencemar. Ya. Jadi proses-proses membersihkan ya remediasi ya biasanya dari contoh ini contoh dari bahan pencemarnya. pH ini merupakan bagian dari fraksi berat hasil olahan minyak bumi. Nah, ini ya kalau dia tertumpah akan menjadi zat pencemar. Gitu. Nah, ini jenis-jenis ikatannya ya. Saya kira mungkin banyak nih kalau belajar kimia ya bisa tahu perbedaannya secara lebih detail. Nah, kemudian kalau alifatik itu kelompok-kelompok alkana ya. Dia sesuai tadi ini dia berat molekulnya rendah ya. Ya, dan dia memiliki boiling ya. Boiling itu berarti titik didih ya, titik didih yang rendah dan highly volatile. Dia mudah menguap gitu ya. Dia bisa soluble in water ya, artinya dia bisa larut dalam air ya dan juga bisa larut juga dalam lemak dan minyak gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin berat molekulnya besar atau tinggi ya. Dia tidak larut dalam air ya dan dia bersifat lipofilik ya. Lipofilik itu berarti ya ini ya dia apa terhadap lemak ya. Ini kalau molekulnya besar. Nah, kalau yang molekulnya rendah itu bisa dipakai sebagai bahan solvent, degreaser maupun thinner ya, dan diluent untuk cat ya. Ya, ya juga untuk ya enamel varnish ini ya biasanya dipakai untuk kalau Anda tahu pelitur ya untuk apa mencegah dari serangan apa rayap biasanya kayu-kayu itu kan di varnish. Nah, itu. Nah, ini menggunakan bahan-bahan dari golongan alkana. Ya. Ya, seperti ini katanya nanti ya. Ada ikatan tunggal metan seperti ini ya, 1C4H, ada etan ya ini juga ya. Ada propan, ada butan. Nah, ini, ya, ini kelompok alifatik. Kemudian ada juga nanti kelompok alkana, ya ini alkena. Nah, kalau bedanya alkena itu dia ikatannya double. Nah, ikatannya ada ikatan double bond ya, ini, ya. Jadi rantai karbon ya, atom karbon dengan hidrogen ya, dan atom hidrogen di mana terdiri dari karbon-karbon double bond ini. Ya, jadi karbon dia terikat. Nah, ini kelompoknya alkena. Ada alkana, ada alkena. Bedanya ya di sini ya. Ya. Nah, semuanya adalah kelompok alifatik. Nah, alkena ini umumnya sangat reaktif daripada alkana ya, tetapi sangat less reaktif dan aromatik. Jadi dia di tengah. Jadi alkana dulu, alkena baru aromatik. Nah, gitu kalau kita lihat dari tingkat reaktivitasnya. Dia tidak ditemukan di crude petroleum ya di ini ya, tetapi ada di beberapa produk refinery ya, penghilangan ya, ya khususnya gasolin dan juga aviation fuel ya. Jadi gasolin atau aviasi ya untuk bahan bakar apa pesawat ya aviasi ya. Nah, kemudian dari organik ya. Jadi yang organik yang hidrokarbon ada alifatik, ada aromatik. Ya, kemudian ada gugus benzen, ya ada gugus alkena, alkana, ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pestisida. Pestisida ini juga sama digolongkan sebagai kontaminan organik, ya. Dia memiliki sifat persisten, ya, sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi dalam tanah dan bioamplifikasi pada makhluk hidup melalui rantai makanan. Bersifat toksit dan mutagenis ya bagi makhluk hidup. Kemudian bersifat sifat ionik ya. Ya, jadi pestisida bisa dibagi menjadi dua, ada
kationik, dan juga pestisida bersifat basa, kemudian pestisida bersifat asam, ya, tiga ya kalau disifat ionik ya. Kalau kationik itu digunakan herbisida dan biosida akuatik, ya. Dia mempunyai kelarutan tinggi dalam air dan terdisosiasi membentuk kation divalen, ya, tetapi tidak volatil. Kemudian mempunyai senyawa yang terdiri dari nitrogen dan karbon, ya, yang disebut sebagai triazin, ya, relatif volatil dan sebagian besar mengalami degradasi akibat sinar matahari. Kemudian pestisida ini bersifat asam, ada juga pestisida bersifat asam ini yang mudah larut dalam kelompok asam klorinasi, alifatik dengan tingkat kelarutan tinggi dan cenderung tidak terionisasi. Ya, ini jenis-jenis pestisida bersifat dari sifat ioniknya. Ada juga pestisida yang sifatnya non ionik. Ya, ini hidrokarbon terklorinasi, organofosfat dan karbamat, tiokarbamat adalah jenis pestisida yang sering digunakan dalam pertanian, ya. Dia non ionik, ya. Ada insektisida ya untuk untuk serangga, ya, kelompok serangga. Ini jenis-jenis pestisida-nya, ya, ada DDT, ada toxapen, ada lindin, ya, korden dan aldrin, dieldrin dan endrin. Ini merupakan senyawa hidrokarbon terklorinasi dengan tingkat kelarutan air rendah, ya, sehingga tidak mobilitas. Ya. Pestisida akan memicu penurunan suatu spesies tertentu dalam puncak piramida makanan, ya, karena mengalami keracunan, ya, memang namanya insektisida, ya, dia mencegah atau memberantas insek itu, ya. Nah, tentu ketika inseknya berkurang dia akan mengaruhi piramida makanan, ya. Nah, ini jenis-jenis pestisida. Jadi kalau Anda belajar pertanian untuk pestisida ini ada namanya insektisida, ya. Dia untuk basmi serangga, ya, kelompok serangga. Rodentisida, ya, untuk membasmi kelompok tikus, ya. Kemudian herbisida untuk rumput-rumput liar. Kemudian fungisida untuk jamur, ya. Nematisida untuk, ya, cacing-cacing, ya. Nah, cuma nematisida jarang sebenarnya karena cacing kan kadang bagus untuk kesuburan tanah, ya. Cuma yang sering dipakai itu antara herbisida, insektisida dan rodentisida, ya. Nah, pestisida ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa melalui tiga sarana, bisa melalui kulit atau dermal, bisa melalui pernafasan atau inhalasi, dan bisa melalui mulut atau oral. Ya, kalau misalnya minum air, ya, dari sawah misalnya, ya, atau misalnya kalau pernafasan misalkan kita menyemprot, ya, menyemprot bahan pestisida tapi arahnya berlawanan dengan arah angin, ya, itu bisa masuk ke hidung atau kulit, ya, misalnya, ya, ketika di udara kemudian nempel di kulit, nah ini bahaya juga. Makanya sarankan itu menggunakan pakaian K3, ya, pakaian yang menutup tubuh, kemudian menggunakan masker, ya, dan juga ini, ya, untuk menghindari pestisida masuk dalam tubuh. Kemudian pestisida itu juga ada tingkat bahayanya berdasarkan label warna dari pestisida. Jadi kalau Anda beli pestisida itu biasanya ada warna-warna di sini di kemasannya. Ada warna coklat tua, ini sangat berbahaya. Merah ini sangat berbahaya. Kuning itu berbahaya. Biru itu cukup berbahaya. Meskipun demikian, ya, katakanlah biru ini ya cukup berbahaya. Ya, semua pestisida adalah toksik. Nah, ini hati-hati, ya. Ya, perbedaan ada pada derajat atau tingkat toksisitasnya. Ya, jadi meskipun biru atau kuning, ya, tetap saja dia toksik. Tanda peringatan ini menunjukkan potensi risiko pestisida, bukan keampuhan produk pestisida. Jadi bahaya paparannya. Ya, ini. Ya. Oke, berikutnya adalah pelarut organik. Ya, pelarut organik banyak digunakan pada proses pembersihan mesin metal, ya, dari kotoran atau lemak seperti pada binatu, ya, laundry, ya. Kemudian industri elektronik, bahan dalam industri plastik,
industri listrik, pelarut cat, dan pewarna pada percetakan. Ini menggunakan bahan pelarut organik ya. Sebenarnya hampir mirip dengan hidrokarbon ya, dia memang kelompok ya. Dia ada pelarut organik tanpa halogen, ada pelarut terhalogenasi ya. Jadi kalau tanpa halogen ya ini merupakan destilat dari minyak bumi, hidrokarbon alifatik dan aromatik ya, alkohol, keton, ester dan ether. Ini dia bersifat volatil dan mudah terbakar. Sedangkan kalau terhalogenasi itu biasanya pelarut organik yang mengandung klor, mempunyai persistensi yang cukup tinggi dan juga beracun, kemudian mempunyai densitas yang lebih tinggi dan kental dibandingkan dengan pelarut tanpa halogen, kemudian mempunyai tingkat kelarutan yang tinggi dalam air. Ya. Contohnya adalah ini ya, TCE, ya, trichloroethane atau metan terklorinasi, kemudian ada TCI, ya, terklorietilin, dan PCE ya, perklorietilen. Jenis-jenis pelarut yang terhalogenasi. Nah ini toksisitas kontaminan organik ya, ada senyawa kimia ya, efeknya ada efek akut, ada efek kronis. Ya, ini tingkat efeknya ya. Ini beberapa senyawa kimia ya dari kontaminan organik ya, bisa dari kelompok hidrokarbon, pestisida, bahan industri lain ya tadi ya, yang eh, terhalogenasi maupun tidak ya. Nah, ini efek terhadap tubuh ya, bisa efek akut maupun efek kronis. Contoh misalnya alkena ya bisa membuat kerusakan sistem saraf pusat. Efek kronisnya belum diketahui ya. Kemudian kalau toluen, silen ini monocyclic aromatic hidrokarbon ya, jadi aromatik dia bisa depresi, koma, atau keracunan hati atau liver ya. Maupun kalau ini bisa kerusakan pusat saraf minimal ya. Jadi ini minimalnya seperti itu. Ya, jadi gampangnya kalau Anda kebanyakan mencium, ini bahaya untuk apa pegawai-pegawai SPBU misalnya, ya maka saya sarankan dia menggunakan apa masker ya, ya karena dia ada aroma yang keluar itu, ya lama-lama kan bisa eh, terpapar ya, bisa apa ya tadi ya tergantung dari jenis, konsentrasi dan paparannya. Ya. Kemudian pestisida juga berbahaya, ini bisa bisa mengakibatkan efek akut seperti ini maupun ini ya. Bahan industri yang lain juga sama ya. Jadi ini apa dampak terhadap tubuh manusia. Oke, yang berikutnya ya kita sudah bahas dua ya, ada organik, anorganik, sekarang radioaktif. Disebut juga radionuklida atau radioisotop ya, merupakan material yang memancarkan sinar radioaktif berupa partikel alfa, beta, dan gamma. Ya, umumnya ya berasal dari limbah dan aktivitas pentambangan radioaktif. Ya, kemudian limbah tumpahan spill atau kebocoran tempat penyimpanan limbah radioaktif yang biasanya dikubur dalam tanah. Nah, ini beberapa material radioaktif, ya senyawa radioaktif atau unsur radioaktif ya. Ada kelompok radionuklida ya, ada K, Rn, Ra, ya, Th, U ya. Saya juga nggak hafal semuanya ini nama-namanya. Yang paling umum dipakai itu biasanya ini ya, U itu uranium ya. Kemudian Th itu thorium misalnya ya. Jadi ada Ce cesium ya, Cs ini yang ini ya. Ini. Jadi ini jenis-jenis dari radionuklida. Nah ini ya sifat paparan radioaktif ini bersifat karsinogenik menyebabkan kerusakan pada sel, ya, bisa menyebabkan kematian ya bahkan ya perubahan genetis disertai kerusakan organ reproduksi, bisa menyebabkan leukemia, ya bisa menyebabkan tumor kelenjar ludah dan kanker. Ya ini kita lihat, jadi ini terjadi di Jepang ini ya, di Fukushima. Jadi ketika terjadi gempa yang dahsyat tahun 2011 yang lalu, ya ini kebetulan saya waktu itu di sana ya. Di sana terjadi kebocoran PLTN-nya ya di Fukushima itu. Nah, dia mencemari ya tanah yang ada di sekitarnya. Ini di desa yang terkenal di desa Itate ya sana ya. Nah, di situ ya dia terpapar apa bahan radioaktif di material tanahnya,
Maka untuk mengatasinya ya karena radioaktif itu memiliki waktu paruh yang lama, ya, artinya dia tidak bisa keluar, tidak bisa lepas, maka salah satu caranya adalah dengan mengambil ya topsoilnya. Ya, diambil lapisan permukaannya kemudian dimasukkan dalam kantong-kantong seperti ini. Ya, dimasukkan dalam kantong-kantong dan kemudian dibuang ke laut katanya gitu ya. Saya nggak tahu ini sempat kemarin sempat rame ya isu di Jepang ya ketika ini mau diapakan apa lapisan topsoil, lapisan permukaan tanah yang terpapar bahan radioaktif. Ya. Nah, ini dari sisi kekuatannya ya, ya dia membentuk artikel alfa, beta maupun gamma. Ya dari sisi kekuatan itu memang paling kuat itu yang partikel gamma ya karena dia menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik. Sedangkan yang di tengah itu beta, ya alfa yang paling rendah gitu ya. Jadi kalau partikel alfa dapat ditahan hanya dengan selembar kertas ini sudah aman. Tapi kalau partikel beta ini lapisan tipis logam. Ya, tapi kalau gamma ini harus kuat ya. Jadi lapisan untuk mencegah supaya dia tidak keluar itu ya bahan bahan yang lebih kuat dari aluminium foil ataupun kertas gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sini yang paling kuat adalah gamma, diikuti beta dan paling lemah adalah alfa. Nah, ini sifat dari pancarannya. Oke, yang keempat adalah kontaminan mikrobiologis. Ini berupa bakteri, virus, ya, jamur, protozoa, dan nematoda. Ini banyak. Sumber kontaminan mikroorganisme ini adalah air buangan domestik ya, sehingga di situ tempat tumbuhnya mikroorganisme dari bentuk resapan atau bocoran dari tangki septik tadi, pipa riol ya, pipa buangan air limbah domestik maupun gedung ya, maupun efluen dari pengolahan limbah yang tidak sempurna. Dan ekskreta manusia ya tadi ya buang apa limbah manusia lah gitu, kotoran manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dan di situ tumbuhnya mikroorganisme. Mikroorganisme patogen yang sering kita temui ya ini macam-macam jenis-jenisnya ya ada bakteri, virus dan intestinal parasit. Ini jenis-jenis ya yang banyak menyebabkan penyakit kan salmonella ya bisa menyebabkan tipus ya sama type bisa menyebabkan penyakit tipus kan ya. Ada salmonella, paratip ya, dan seterusnya ya. Lalu virus ini golongan virus ya. Ada juga parasit ya. Ini contoh bentuk-bentuknya saja ya ini yang saya peroleh dari Wikipedia nih bentuk-bentuk jenis apa bakteri. Ya ini kalau ini jenis-jenis virus ya. Jenis hepatitis itu virus ya. Reovirus, ya Ascaris lumbriaceae dan seterusnya ya. Kemudian ini patogen ya. Jadi mikroba patogen ini mempunyai persistensi yang berbeda dalam lingkungan di luar tubuh manusia. Beberapa jenis intestinal parasit dapat hidup dalam lingkungan di luar tubuh manusia. Ya, mikroorganisme seperti jamur akan membuat spora yang memungkinkan perkembangbiakan pada kondisi yang memungkinkan. Ya, dan ini eh, bisa membahayak pada tubuh manusia. Ya. Nah, itu jenis mikroorganisme ya, yang kontaminan mikroorganisme atau mikrobiologis. Jadi ada empat ya, organik, anorganik, material radioaktif, dan juga mikroorganisme. Nah, bagian terakhir ini ada analisisnya, ya, ada hitung-hitungannya lah ya, begitu. Bagian terakhir adalah analisis resiko akibat kontaminan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan analisis risiko akibat kontaminan? Kita harus melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah melakukan identifikasi gangguan dan sumber gangguan dari kontaminan. Meliputi sumber dari mana, identifikasi, konsentrasi, dan karakteristik kontaminan. Jadi kita harus tahu sumber kontaminan dari mana, sifatnya seperti apa, jumlahnya, konsentrasinya seperti apa, dan karakteristiknya seperti apa. Ya, tadi sudah kita bahas ya, misalnya hidrokarbon, dia punya sifat seperti apa. Ya, kemudian pestisida, dia punya sifat seperti apa. Kita harus tahu itu, identifikasi yang pertama.
Nah, kontaminan ini sangat banyak. Ya, bisa jadi dalam satu kontaminasi tidak hanya satu kontaminan saja, tapi bisa jadi banyak kontaminan. Nah, pertanyaannya adalah mana kontaminan yang dominan dari kontaminan-kontaminan yang ada. Nah, untuk mengetahui kontaminan yang dominan, maka kita melakukan analisis namanya kontaminan pengganti. Jadi kita menentukan kontaminan pengganti yang kita sebut sebagai kontaminan yang dominan. Nah, kontaminan pengganti ini nama lainnya adalah surrogate kontaminan. Ya, ya. Jadi kita akan mencari kontaminan pengganti. Nah, proses berikutnya adalah setelah identifikasi dan evaluasi terhadap paparannya. Ya, ini dampaknya. Ya, kalau tadi kan baru identifikasi sampai karakteristik dari kontaminannya. Nah, berikutnya adalah evaluasi terhadap paparan kontaminan. Nah, ini adalah memperkirakan seberapa besar paparan tersebut, berapa frekuensinya, berapa lama paparannya, dan bagaimana rutenya. Nah, di sini kita akan memperkirakan jumlah kontaminan yang masuk dalam tubuh manusia. Ya. Nah, yang ketiga adalah menganalisis resiko akibat paparan. Apakah resikonya nanti ya karsinogenik, artinya dia mengakibatkan kanker, ataupun non karsinogenik ya terhadap penerima yang mungkin terpapar. Itu bahayanya. Ya. Jadi ada 3 langkah itu. Nah, ini penjelasannya satu-satu. Ya. Yang pertama, identifikasi gangguan dan sumber gangguan kontaminan. Kontaminan pengganti yang dimaksud adalah kontaminan yang menyebabkan 99% resiko paparan pada lokasi yang dimaksud. Nah, nanti kita akan menggunakan CTS ya, Concentration Toxicity Screening. Bagaimana prosedurnya? Ini langkah-langkahnya. Pilih dan pisahkan data kontaminan berdasarkan mediumnya. Apakah tanah, lumpur, air tanah, atau air permukaan dan udara. Kemudian kita membuat tabulasi nilai rata-rata dan kisaran konsentrasi kontaminan. Kemudian kita tampilkan dosis referensi atau RFD ya, reference dose untuk kontaminan non karsinogenik dan menentukan faktor kemiringan atau slope faktor atau SF untuk kontaminan karsinogenik. Jadi kita harus tahu, makanya kita harus ada tabel yang masuk kontaminan non karsinogenik dan kontaminan karsinogenik. Apa itu RFD? Apa itu SF ya? RFD adalah suatu dosis atau jumlah kontaminan yang tertelan atau terhirup setelah dikalikan dengan faktor keamanan. Ya. Karena setiap orang itu memiliki sensitivitas yang berbeda, maka ya perbedaan sensitivitas seseorang, faktor keamanan transformasi pada percobaan pada binatang dan diaplikasikan pada manusia ini, yang dia tidak berakibat buruk. Ya, karena dia tidak bersifat karsinogenik tapi bersifat non karsinogenik FFD. Nah, tetapi kemudian ada SF. Apa itu SF? SF adalah kemiringan kurva respon dalam bentuk excess tumor accident sebagai fungsi kontaminan yang diekstrapolasi dari studi menggunakan hewan terhadap manusia dan dia dikalikan dengan faktor risikonya 10 pangkat minus 6. Dan ingat ini untuk kontaminan karsinogenik ya, itu SF. Nah, bagaimana rumusnya? Cara menentukan identifikasi ini? Ini rumusnya. Jadi kalau kontaminan dia tergolong non karsinogenik, kita menghitung RIC-nya. Ya, RIC adalah skor kontaminan dalam medium C ya. Kontaminannya namanya I ya, I kontaminan dan C medium. Nah, rumusnya nih C max dibagi RFD. Ya, ini untuk non karsinogenik. Tapi kalau yang karsinogenik itu RIC sama dengan SF tadi slope faktor dikali dengan Cmax. Ya, ini ya penjelasan ini ya. Nah, kemudian setelah kita hitung ini, kita urutkan buat peringkat kontaminan berdasarkan nilai kimia untuk setiap paparan. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan total 99%. Nah, di situ adalah kontaminan pengganti atau kontaminan utama. Contoh, ya ini
tabelnya yang bisa dipakai. Ini tabel untuk RFD. Berarti kalau RFD berarti dia non karsinogenik. Kalau SF berarti dia karsinogenik. Kalau ada nilai RFD dan ada nilai SF berarti dia kontaminan tersebut itu bersifat karsinogenik sekaligus non karsinogenik. Contoh misalnya ini benzen ya. Dari kelompok hidrokarbon tadi ya, kelompok organik, dia memiliki SF berarti dia bersifat karsinogenik. Toluen dia hanya memiliki nilai RFD berarti dia bersifat non karsinogenik ya, etilen, silen dan seterusnya ini ya. Ya. Dan ini nanti bisa kita ini ya. Misalnya ini contoh-contoh kontaminannya ya. Nah, gitu. Satuannya bisa dibaca di sini. Ini sumbernya dari EPA ya, Environmental Protection Agency ya dari Amerika ya. Nah, ini contoh. Nah, ini supaya lebih mudah mungkin contohnya saja ya. Hasil analisa terhadap kontaminan dalam suatu sampel tanah mengalami pencemaran hidrokarbon. Jadi tanah itu tercemar hidrokarbon. Hidrokarbon kan banyak jenisnya nih. Ada benzen, ada toluen, ada ethylene benzen, ada silen, ada antrasen, ada floren, ada piren. Nah, ini nama-namanya ya. Ya, jadi minyak itu kan campurannya banyak ya. Apa senyawanya banyak. Nah, ternyata setelah dianalisis di lab, ternyata benzen itu jumlahnya adalah 150 miligram per kilogram. Toluen 10 miligram per kilogram. Dan seterusnya. Nah, kita diminta menentukan kontaminan pengganti. Apakah semuanya ini masuk pengganti atau cuma dua, satu atau berapapun kita nggak tahu. Ya, kita akan menentukan kontaminan pengganti atau kontaminan utama. Cara menjawabnya, ya ingat kita punya tabel sebelumnya. Ya, jadi kita punya nilai-nilai ini tadi. Ya, kita punya tabel. Benzen itu punya nilai SF saja. Toluen sampai piren ini hanya punya nilai RFD. Nah, kita pakai rumusnya. Kalau SF berarti tadi dia apa kan? Kita lihat SF itu berarti dia dikali. Kalau CFD apa RFD berarti dia dibagi, konsentrasinya dibagi. Oke. Oke. Sini kita lihat kalau SF berarti dikali berarti 0,025 ya dikali dengan 150 ya mendapatkan nilai 4,35. Kemudian RFD dibagi berarti kan berarti 10 dibagi 0,2 ya ketemu 50. Kemudian ya etil benzel dia hanya punya RFD berarti 170 dibagi 0,1 ketemu 1700 dan seterusnya. Ya, jadi ketemulah nilai angka ini. Ya, ini kita lihat di sini benzen meskipun dia benzen lebih tinggi dari toluan tapi nilai R-nya dia lebih rendah. Ya, kan dia pengali ya. Meskipun bahayanya tadi dia karsinogenik ya tapi dia rendah. Nah, di sini kemudian kita buat peringkat ya. Paling tinggi mana? Ini piren. Nomor 2 adalah floren. Nomor 3 adalah etilbenzen. Nomor 4 adalah silen. Nomor 5 ini ada dua ya. Ada antrasen dan toluen. Kemudian nomor 6 adalah benzen. Nah, kemudian kita tentukan, kita jumlahkan. Ya, yang memiliki skor 99% itu adalah ya piren. Ya, jadi piren kita jumlah pasti nomor 1 ya. Tambah floren ditambah etil benzen. Jadi kalau 9.000 ditambah 8.000 ditambah 1.700 ini skornya adalah 18.700. Nah, untuk menjadi 99% itu butuh skor minimal 1.800 sekian. 18.900 sekian. Jadi sudah mendekati. Oleh karena itu yang kita sebut sebagai ya dia sudah mendekati 99% kan ini ya. 90%-nya kan ini ya. Dia tiga senyawa ini, tiga kontaminan ini ya etil benzen, floren dan piren ini sudah mendekati skor 99%. Artinya kontaminan penggantinya adalah piren, floren dan etil benzen. Ini yang menjadi kontaminan pengganti.
Oke, jelas ya. Ini karakteristik awal yang menentukan kontaminan pengganti. Nah, berikutnya evaluasi terhadap paparan kontaminan. Ya, nah di sini kita menentukan namanya nilai I, ya, intake atau asupan harian. Ya, I. Ya, evaluasi terhadap paparan kontaminan ini adalah menentukan rute paparan kontaminan tanah dan air tanah yang masuk pada manusia sebagian besar melalui mulut ataupun hidung. Ya, misalnya kalau kontaminan yang larut dalam air kita, ya berarti mungkin bisa masuk melalui mulut ya ke minum. Maka dia pakai rumus ini. I sama dengan C dikali IRA ditambah F dikali FP dikali WP dibagi BT dikali seper WR. Nah, ini penjelasannya ada di sini. C adalah konsentrasi kontaminannya dalam air, Ca adalah kontaminan dalam udara. Ya, ini bedanya cuma ini aja. Jadi kontaminan kan bisa masuk melalui air terminum atau melalui udara terhirup. Nah, bagaimana dampak terhadap tubuh? Kita menghitung nilai I. Ya, di sini maka ada pengaruh BT. BT itu berat tubuh. Kemudian ada IRA. IRA berarti jumlah medium yang tertelan persatuan waktu. Ada IRU berarti laju inhalasi. Ya, berarti berapa lama dia menghirup gitu. Kemudian FP frekuensi paparan. WP adalah ya lama waktu paparan. WT adalah waktu intensitas waktu paparan. BT tadi berat tubuh, WR adalah waktu rata-rata paparan. Nah, ini rumusnya harus diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir ada karakteristik risiko akibat paparan. Ini contohnya nanti ya, contoh yang ini nanti ya, contohnya nanti. Ini ditanyakan dalam bentuk perhitungan risiko dan kontaminan karsinogenik maupun non karsinogenik yang dihitung dari semua rute paparan baik melalui mulut maupun hidung. Nah, nanti kita menentukan namanya HI. HI itu untuk non karsinogenik. Kemudian kalau karsinogenik itu namanya CDI atau risiko ini. Ya, risiko adalah CDI dikali SF. Kalau HI itu seper RFD. Kalau HI kurang dari satu masih aman. Bisa terima. Tapi kalau HI-nya lebih dari satu maka dia bahaya. Nah, kalau resiko ini ya tidak boleh melebihi dari 10 pangkat minus 6. Kalau lebih dari 10 pangkat minus 6 maka dia berbahaya. Ya, gitu. Ya, jadi ini untuk menentukan resiko akibat paparannya. Apakah bahaya atau tidak. Nah, sebagai contoh ini ya. Jadi kita menentukan I ya, HI maupun resiko tadi. Suatu sumur dalam ya ada sumur dalam, lokasinya di dataran tinggi di Bandung sana ya, digunakan sebagai air minum. Ya, biasanya kan kalau air di dataran tinggi itu kan airnya bersih ya, jadi bisa diminum. Ya, tapi ternyata di sana mengandung kontaminannya mangan. Ya, dia mengandung mangan 0,25 miligram per liter. Nah, pertanyaannya berapa asupan, berapa nilai I. Ya, berarti ini larut dalam air ya, ingat air. Berarti dia I yang melalui air. Pada seorang manusia dewasa dengan berat tubuhnya dia 70 kilo. Waktu paparannya dia selama 30 tahun. Ya, artinya dia selama 30 tahun itu minum air itu. Yang meminum rata-rata sehari 2 liter per hari. Jadi dia minum air dari sumber itu 2 liter per hari. Padahal airnya itu tercemar mangan 0,25 miligram per liter. Nah, hitung pula indeks gangguan tadi, ya apakah berbahaya atau tidak yang ditimbulkan dari akibat kontaminan mangan tersebut. Nah, untuk menjawab ini, kita identifikasi dulu data apa aja yang tersedia. Yang pertama data konsentrasi jelas ya 0,25. Kemudian dia minumnya, jumlah minumnya IRA 2 liter per hari. Dan FP-nya itu adalah paparan dalam setahun ya sehari. Ya dia setiap hari dia minum 2 liter berarti artinya selama setahun itu dia minum 365 hari. Kemudian dia waktunya adalah 30 tahun ya. Kemudian berat tubuh dia 70 kilo ya. Asumsinya nggak berubah ini. Ini memang asumsinya ini ya tidak berubah. Kemudian WR ya, ya tinggal dikonversi saja dari WR itu adalah VFP dikali WP. Ya, ketemu total hari yang dia minum itu adalah 10.950 hari. Dan kita lihat di tabel ya,
mangan ini dia non karsinogenik, berarti RFD 0,005 miligram per kilogram per hari. Nah, yang ditanya adalah I dan HI. Ya. Nah, kita masukkan rumus I yang untuk masuk dalam mulut ya diminum. Nah, rumusnya ini ya, rumusnya kita pakai rumus yang ini. Nah, mundur lagi ini, rumus yang ini. Ya, kita masukkan rumusnya, ya kita dapatkan nilainya adalah 0,00714. Ya, jadi nilai I-nya ini. Ya. Kemudian HI ya tinggal dibagi saja. Ya, berarti 0,074 dia dibagi 0,005. Hasilnya 1,428. Artinya apa? Lebih dari satu. Maka kalau dia selama 30 tahun minum air ini, minum air dari sumur dalam ini, dia akan memiliki resiko terhadap kesehatannya. Itu. Ya, gampang ya, jadi mudah. Ya. Nah, kalau tadi yang apa non karsinogenik, contoh kedua ini misalnya dia bersifat karsinogenik, ya dengan nilai SF, ya apa, ya diketahui suatu populasi terpapar oleh kontaminan benzen dalam air minumnya. Ya. Bila diketahui CDI dari populasi tersebut rata-rata per orangnya adalah 5,8 dikali 10 pangkat minus 5, perkirakan risiko populasi tersebut terkena kanker akibat terpapar kontaminan tersebut. Ya, kita lihat tabelnya, tabel nilai SF bensin kan 0,029, tinggal dikalikan saja ya 0,029 dikalikan dengan 5,8 kali 10 pangkat minus 5 didapatkan 1,682 kali 10 pangkat minus 6. Artinya apa? Artinya dia melebihi 10 pangkat minus 6. Maka dia memiliki potensi kanker ya, dan tidak dapat diizinkan. Jadi tidak boleh lebih dari 10 pangkat minus 6. Ya, dia melebihi ini kan ya, melebihi ya 1,68 itu. Baik, saya kira itu sudah selesai saya kira. Mudah-mudahan masih menyimak ini. Saya sudah. Halo, masih menyimak? Masih, Prof. Masih, Prof. Ya, saya kira itu materinya ada mau ditanyakan. Jadi ada hitung-hitungannya tadi ya, menentukan jenis paparannya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira ya kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Silakan absen. Saya belum buka ya absennya ya. Bentar saya buka dulu. Yes. Ini di record ya. Iya, Prof. Di stop aja recordnya, stop aja. Ini agak